Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadila Saiful dan NPM saya 0203241111. Program studi Ekonomi Pembangunan, ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi 2 dengan dosen pengampu Ibu Sumiati Rasid, Sarjana Pendidikan Magister Matematika. Di sini materi yang akan saya ambil dan saya jelaskan yaitu materi konsumen surplus. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Surplus konsumen dalam ilmu ekonomi adalah konsep fundamental yang mengukur manfaat atau keuntungan bersih yang diperoleh konsumen dari partisipasi mereka di pasar. Ini adalah perbedaan antara harga maksimum yang bersedia dibayarkan oleh seorang konsumen untuk suatu barang atau jasa dan harga aktual yang benar-benar mereka bayarkan. Apa itu konsumen surplus? Surplus konsumen atau konsumen surplus adalah sebuah konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang mengukur manfaat atau keuntungan bersih yang diterima oleh konsumen ketika mereka membeli suatu barang atau jasa. Secara lebih rinci, ini adalah selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayarkan oleh seorang konsumen untuk suatu barang atau jasa dengan harga aktual yang benar-benar mereka bayarkan di pasar. Di sini ada beberapa alasan mengapa surplus konsumen itu terjadi. Alasan yang pertama, nilai persepsi dan harga pasar. Setiap konsumen memiliki nilai persepsi yang berbeda terhadap suatu barang atau jasa. Yang kedua, hukum penurunan utilitas marginal. Utilitas atau kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi cenderung menurun. Yang ketiga, efisiensi pasar. Dalam pasar yang kompetitif, harga cenderung didorong turun mendekati biaya produksi, memungkinkan konsumen untuk membeli barang dengan harga yang lebih rendah daripada nilai yang mereka tempatkan pada barang tersebut. Ada 7 faktor yang dapat mempengaruhi besarnya surplus konsumen, namun di sini saya hanya mengambil 3 faktor saja. Faktor yang pertama yaitu penurunan harga. Jika harga pasar suatu barang turun, misalnya karena peningkatan penawaran atau penurunan biaya produksi, surplus konsumen akan meningkat karena konsumen membayar lebih sedikit dari yang mereka bersedia bayarkan. Yang kedua, permintaan elastis. Jika permintaan elastis, konsumen lebih sensitif terhadap harga sehingga surplus konsumen mungkin tidak terlalu besar karena mereka memiliki banyak pilihan alternatif. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Peningkatan pendapatan konsumen umumnya meningkatkan daya beli mereka yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan dan berpotensi meningkatkan surplus konsumen jika harga tidak naik terlalu signifikan. Itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya, dan di sini saya akan membuat satu contoh soal lagi dan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Saya akan menggunakan rumus konsumen surplus yang dimana rumusnya yaitu konsumen surplus sama dengan 1 dibagi 2 dikali harga maksimum dikurang harga pasar dikali kuantitas. Dengan bunyi soal yaitu permintaan terhadap suatu produk ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 100 kurang 2P dan harga pasar atau harga keseimbangan adalah Rp20.000 dengan kuantitas yang diminta sebanyak QD sama dengan 100 dikurang 2 dikali 20 sama dengan 60. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang sudah saya bacakan sebelumnya, di mana cari harga maksimum di mana Q sama dengan 0. Jadi Q itu bernilai 0 dalam persamaan permintaan, maka 0 sama dengan 100 kurang 2P, maka P sama dengan 50. 50-nya dapat dari 100 dikurang dengan 2. Jadi harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen adalah Rp50.000. Kita gunakan rumus segitiga yang dimana konsumen surplus atau CS sama dengan 1 dibagi 2 dikali dengan 50 kurang 2 dikali 60 sama dengan 1 dibagi 2 dikali 30 dikali 60 sama dengan 900. Di sini saya akan menjelaskan 50, 20, 60 dan 30 serta 900. 50 itu harga yang dibayar konsumen, sedangkan 20 adalah harga pasar dan 60 itu jumlah barang serta 30 itu selisih antara
harga maksimum dan harga pasar. Dan di sini 1 dibagi 2 dikali 30 dikali 60 hasilnya 900. 900 itu total konsumen surplus. Jadi total konsumen surplusnya itu 900.000 rupiah. Di sini juga ada kurvanya yang dimana 50 ke 100 itu garisnya berwarna biru, yaitu menunjukkan kurva permintaan atau Q sama dengan 100 dikurang 2P, serta 20 atau garis merah itu adalah harga pasar. Dan garis dimana garis vertikalnya di 60 itu adalah garis vertikalnya. Area hijau muda adalah konsumen surplus, yaitu manfaat ekstra yang diperoleh konsumen karena membayar lebih murah dari yang mereka sanggupi. Jadi area yang warna hijau ini itu konsumen surplusnya. Dalam grafik permintaan, sumbu X atau horizontal sama dengan jumlah barang, sedangkan sumbu Y atau vertikal sama dengan harga barang, yang dimana kurva permintaan menunjukkan bahwa semakin rendah harga semakin banyak barang yang diminta. Titik di atas harga pasar menunjukkan harga maksimal yang bersedia dibayar oleh konsumen pertama, kedua, dan seterusnya. Luas area di bawah kurva permintaan di atas harga pasar menggambarkan konsumen surplus total. Mengapa konsumen surplus terjadi? Karena nilai subjektif setiap konsumen berbeda-beda terhadap suatu barang. Beberapa konsumen menghargai barang itu lebih tinggi dari harga pasar sehingga mereka mendapatkannya lebih murah dan mereka merasa untung. Contohnya di sini saya sangat suka kopi dan saya rela membayar dengan harga Rp30.000, sedangkan harga yang dijual di kafe itu harganya Rp20.000 saja. Maka saya mendapatkan surplus konsumen sebesar Rp10.000. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari konsumen surplus. Yang pertama, menilai efisiensi pasar. Yang kedua, mengukur kesejahteraan konsumen. Yang ketiga, digunakan oleh pemerintah untuk menganalisis kebijakan seperti pajak dan subsidi. Dan yang keempat, membantu perusahaan menetapkan harga yang sesuai dengan nilai pelanggan. Konsumen surplus dalam ilmu ekonomi sangat penting dikarenakan yang pertama, mengukur kesejahteraan konsumen surplus. Konsumen adalah indikator penting dari kesejahteraan yang diperoleh konsumen dari partisipasinya. Dalam pasar semakin besar surplus konsumen, semakin puas konsumen. Analisis yang kedua, efisiensi pasar. Dalam pasar yang kompetitif dan efisien, total surplus konsumen dan surplus produsen akan dimaksimalkan. Konsep ini membantu menganalisis apakah suatu pasar berjalan efisien atau tidak. Yang ketiga, perumusan kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan konsep surplus konsumen untuk mengevaluasi dampak kebijakan seperti pajak, subsidi, atau kontrol harga terhadap kesejahteraan konsumen. Misalnya, subsidi dapat meningkatkan surplus konsumen, sementara pajak dapat menguranginya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi konsumen surplus yaitu selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya dibayar. Surplus ini mencerminkan manfaat atau kepuasan tambahan yang diperoleh konsumen saat membeli suatu barang atau jasa. Dalam analisis ekonomi, konsumen surplus penting karena menggambarkan tingkat kepuasan konsumen, menjadi indikator efisiensi pasar, digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi, meningkatkan pemahaman terhadap dampak perubahan harga terhadap kesejahteraan konsumen. Semakin besar konsumen surplus,
semakin besar pula keuntungan dan kesejahteraan yang diterima konsumen dari kegiatan konsumsi mereka.